Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga saat ini kembali kami nyatakan, aku masih punya Tuhan. Sambil kami memohon ampun, seringkali kami bertindak seperti orang sudah tidak punya Tuhan lagi. Kami panik, kami khawatir, kami stres seperti orang gak punya Tuhan. Kami sombong, kami belagu, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri seperti orang tidak punya Tuhan. Tapi saat-saat di mana kami beribadah, saat di mana kami memandang wajah-Mu, kami sungguh merasakan kami bisa ada, kami bisa hidup, kami bisa hadapi semua tantangan karena Tuhan yang beserta kami. Kami ingatkan diri kami sendiri, kami masih punya Tuhan. Karena itu kami harus tetap rendah hati. Kami masih punya Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami masih punya Tuhan, kami harus maju dan percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya, sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing ini. Bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Aku masih punya Tuhan. Ayo sama-sama bilang, aku masih punya Tuhan. Ayo come on, lebih semangat. Kan kita udah janji kan, ibadah ini ibadah interaktif toh, ya kan. Bukan hanya tontonan ya kan. Mau nonton kebaktian, masa kebaktian ditonton saudara. Kita mau beribadah bersama, istilahnya udah keliru ya kan. Saya mau tonton ibadah, bukan tonton ibadah. Saya mau beribadah bersama, amin. Ayo, meskipun di rumah masing-masing, ayo sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sekali lagi, saya masih punya Tuhan. Sekali lagi, saya masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara masih berdiri, silahkan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Wow, ibadah yang luar biasa. James, Susan, dan tim musik hari ini sungguh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya. Bukan soal tempat. Tapi dimanapun waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, hadiratnya datang, sesuatu yang dahsyat pasti Tuhan nyatakan. Amin. Siap terima firman? Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih membahas pembahasan kita yang menarik. Mengapa orang pilihan bisa gagal. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang ke-10. Dan ini bukan pembahasan 33 minggu. Ini hanya pembahasan 12 minggu saudara-saudara. Iya kan? Ini pembahasan 12 minggu. Kita akan membahas tentang mengapa orang pilihan bisa gagal. Iya kan? Minggu lalu kita sudah pelajari. Salah satunya karena
terlalu banyak alasan, ya kan? Dan iblis ahli dalam memberikan yang saya sebut false comfort, ya kan? Kita sudah salah, lalu the Holy Spirit, Roh Kudus memberikan conviction, memberikan tuduhan supaya kita sadar dan berbalik. Tetapi setan memberikan kenyamanan palsu buat kita dengan berbagai alasan sehingga kita anggap wajar saya bohong, wajar saya kompromi dengan dosa, wajar saya nekat, wajar saya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan karena toh ada alasannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu sudah kita temukan seluruh jawaban firman Tuhan dan haleluya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau belajar, mau dengar-dengaran, dan mau senantiasa dibentuk oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-10, yaitu mengapa orang pilihan bisa gagal. Padahal penjagaan Tuhan sempurna. Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, Tuhan juga berikan penjagaan pasukan malaikat-Nya. Dari pihak Allah sudah sempurna. Tinggal persoalannya, maukah kita menjalankan bagian dan tanggung jawab kita. Nah, yang ke-10 ini kita akan bahas bahwa mengapa orang pilihan bisa gagal. Karena meninggalkan kasih mula-mula. Jadi yang terjadi, apapun yang dia kerjakan, jangan salah mengerti saya. Orang pilihan yang gagal gak selamanya harus ada di karaoke. Orang pilihan yang gagal kadangkala masih ada dalam pelayanan. Halo? Masih dalam pelayanan, tetapi hidup dalam kepahitan, hidup dalam perzinahan, hidup dengan menghalalkan segala cara, tapi masih ada di pelayanan, saudara. Ini yang saya bilang meninggalkan kasih mula-mula, dan saya catat di sini, segala sesuatu yang dikerjakan tinggal rutin dan tidak lagi memakai hati. Nah, ini yang kita mau belajar. Ini menarik, ini menarik. Saya khawatir ada banyak jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah ini, lalu sedang menghadapi kondisi ini. Buka Alkitab kita, Wahyu pasal 2, ayat 1-5, ini surat Kristus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Artinya Dia penguasa, Dia yang mengatur, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. You better listen to Him, ya kan? Karena memang Dia yang memegang dan Dia berjalan di tengah-tengahnya. Ayat 2. I know your works. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jerih payahmu, ketekunanmu. Artinya apa? Ini orang-orang masih di pelayanan. Ini orang-orang masih melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang ini kelihatannya masih serius di pelayanan. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara kasat mata kita nggak melihat kekurangan. Jadi luarnya, outward appearance-nya, everything is perfect. Ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow, ini serius. Coba lihat ayat yang kelima. Kenapa ini hal yang serius? Mungkin sebagai saudara bilang, ya tapi kan setiap orang masih ada kekurangan dan kelemahannya. Toh at least dia masih melakukan hal-hal yang baik. Betul, tapi ayat yang kelima bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi meninggalkan kasih mula-mula, menjalankan segala sesuatu hanya rutin dan tidak lagi memakai hati, kata Alkitab adalah kejatuhan. Bos, orang jatuh masih bisa bangun. Tapi kalau jatuh gak bangun-bangun, artinya either pingsan atau either mati, bos. Sekali lagi saya ulangi. Selama kita jatuh, kita masih bisa bangun. Tapi kalau kita jatuh gak bangun-bangun, saya khawatir itu bukan jatuh, tapi kematian sedang menjemput. Orang itu jatuh, kok gak bangun-bangun?
Coba tes nadinya. Ya. Mate. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Jadi mumpung kita masih mengalami kejatuhan, cepat bangun. Saudara-saudara yang sedang menerima berkat Tuhan melalui ibadah yang berbahagia ini. Kalau saudara tahu, wah saya sedang jatuh, cepat bangun. Karena kalau kita jatuh udah gak mampu bangun, saya khawatir kita sebetulnya sedang mengalami kematian rohani. Coba lihat selanjutnya ini, ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bahasa Alkitab sangat tegas. Alkitab gak bilang, ya kamu cuma ada dalam kekurangan, perbaikilah. No. Ayat ini tidak bilang kamu ada dalam kekurangan dan perbaikilah. Tapi ayat yang kelima ini bilang apa? Bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku. Bukan semua orang yang masih pelayanan berarti aman. Oh, saya tidak berusaha menakut-nakuti saudara. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena so many Christian lost in church. Ada banyak orang Kristen yang terhilang padahal dia masih di gereja. Dia di gereja tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia masih menerima firman Tuhan tapi pacaran sama suami orang. Dia masih ada di gereja tapi curi duit uang gereja, saudara. Dia aktif di pelayanan tapi korupsi. Dia aktif di pelayanan tapi suami istri ribut terus. Istri tidak pernah mau tunduk sama suami, suami kasar sama istri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu saja sudah cerminan ada sesuatu yang gak beres. Dia membiarkan setan terus masuk menyerang. Dan setan tidak bisa masuk menyerang kalau tidak ada celah yang terbuka. Hari ini saya sedang mau ingatkan buat setiap saudara yang still in church. Minggu lalu saya bahas ada yang namanya false comfort. Kenyamanan yang palsu. Dan saya khawatir ada orang yang sedang hidup dalam kenyamanan yang palsu. Dianggap, toh saya masih ada di gereja, toh saya masih pelayanan, toh saya masih berkhotbah, toh saya masih main pujian, toh saya masih main musik. Tapi hidupnya penuh dengan pornografi, hidupnya penuh dengan alkohol, hidupnya penuh dengan judi, hidupnya penuh dengan hal-hal yang najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sorry, I love you. Dan sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, I think I have to tell you the truth. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, saya pikir saya harus memberitakan firman Tuhan SS, murni, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab bilang, aku tahu segala jerih lelahmu. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap mereka yang menyebut dirinya nabi palsu. Aku tahu engkau tidak mengenal lelah karena namaku. Aku tahu bahwa engkau bahkan rela menderita. Tetapi namun demikian aku mencela engkau sebab engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobat dan lakukan lagi apa yang harus kau lakukan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang ditegur Tuhan meskipun masih dalam pelayanan. Karena di akhir zaman Tuhan sedang murnikan gereja Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kegoncangan harus mulai terjadi di rumah Tuhan. Tuhan sedang menggoncangkan rumahnya. Supaya apa? Supaya nampak jelas. Kambing atau domba. Gelap atau terang. Lalang atau gandum. Karena Alkitab bilang yang sudah berbuah sekalipun dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Relakan diri kita untuk terus dibersihkan Tuhan. Karena Alkitab berkata yang rela dibersihkan akan dipakai untuk maksud yang mulia. Kita lihat selanjutnya, klik. Salah satu hal yang sangat harus kita perhatikan selalu adalah menjaga semangat motivasi. Meskipun kita masih pelayanan, meskipun kita masih cinta Tuhan, meskipun kita masih dengar lagu-lagu rohani, meskipun kita masih pakai kalung salib, tapi semangat motivasi ini yang paling menentukan. Saya pelajari, klik. Apa semangat motivasi kita? Menjadi hamba yang taat dan berkenan. Bukan menjadi orang yang sekedar diberkati, sukses luar biasa. Betul kita diberkati, betul kita pasti berhasil, betul kita pasti beruntung. Tahun ini dalam pelayanan kita beri nama The Year of Gain. Tahun keberuntungan. Kita yakin bahwa hal-hal yang baik Tuhan mau sediakan buat kita. Tapi izinkan saya juga mengingatkan buat saudara, that is not our target.
Itu visi gereja kita, yes. Tetapi target kita tetap menjadi hamba Tuhan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan bawa kita pada berkat yang berkelimpahan? Amin. Tetapi itu urusan Tuhan. Urusan berkat, urusan sukses, urusan mujizat, urusan kemenangan, itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan buat kita. Tugas kita mempertahankan motivasi kita, dorongan kita, semangat kita untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya seorang jaksa pendeta. Even though engkau seorang jaksa, tapi engkau hamba Tuhan yang harus taat dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari ladang kita boleh berbeda-beda, tetapi kondisi kita, panggilan kita, keberadaan kita tetap sama, hamba Tuhan yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, semangat motivasi apa yang harus kita jaga? Membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Bu, sebagai istri, kenapa engkau bisa ngalah sama suami? Kenapa engkau bisa sabar? Kenapa engkau bisa tunduk? Karena kita mau balas cinta Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita. Sebagai suami, kenapa engkau bisa menguasai diri? Kenapa engkau tak bisa mempertahankan hidup suci? Sebagai seorang yang ada dalam gereja, kenapa engkau bisa mengembalikan perpuluhan milik Tuhan? Kenapa engkau bisa berkorban? Kenapa engkau mau berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan? Jawabannya sederhana, karena kita mau membalas cinta Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan, mau senantiasa meninggikan namanya. Pertanyaan saya adik-adik muda, kenapa engkau tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Kenapa engkau paksakan dirimu untuk tetap menjaga kesucian? Kenapa engkau menolak pornografi? Para orang muda sekarang bilang, nggak apa-apa, itu kan untuk pengetahuan. Pengetahuan apa? Roh setan menguasai hidup saudara. Terlalu banyak anak-anak muda hari-hari ini hidup dengan onani, masturbasi. Kenapa? Karena tontonannya selalu hal-hal yang sifatnya najis, saudara-saudara. Dan ini yang saya mau bilang sama saudara. Seks itu seperti macan tidur. Saya ulangi sekali lagi, seks itu seperti macan tidur. Jangan dibangunkan sebelum pada waktunya. Kenapa anak-anak muda sekarang sedang bingung? Kenapa ya kok dorongan seksual saya begitu tinggi sampai akhirnya saya lakukan onani, masturbasi? Kenapa ya saya mudah sekali terbujuk dengan kekasih saya, disenggol sedikit terus kayaknya naik itu dorongan seksual. Tapi setelah melakukannya saya menyesal karena sudah buka pintu terlalu lebar. Berhenti nonton tayangan-tayangan cabul, berhenti baca-bacaan cabul, berhenti lihat gambar-gambar cabul dalam nama Yesus. Itu merusak otak, jiwa, pikiran dan hidupmu. Engkau orang muda yang sedang mau dipersiapkan Tuhan hal yang baik, jangan rusak dirimu dengan hal yang cabul itu. Adik-adik muda, kalau kita sadar Tuhan itu baik buat kita, meskipun kita tahu kita masih dalam tantangan, masalah, persoalan bertubi-tubi, tapi selalu Tuhan bela, selalu Tuhan kuatkan kita. Maka apa yang kita buat? Kita mau membalas cinta Tuhan. Alkitab berkata, dengan apakah aku membalas kebaikan Tuhan kecuali hidup menurut kehendak dan rahmatnya. Berarti jelas semangat motivasi apa yang harus kita jaga. Satu, menjadi hamba yang taat dan berkenan. Yang kedua, membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, semangat motivasi apa yang harus kita miliki? Menjadi saksi Tuhan. Serta meluaskan kerajaan Tuhan. Aku mau menjadi saksi Tuhan. Kenapa kita berjuang sebagai seorang mahasiswa? Kenapa kita berjuang sebagai pelajar untuk menjadi pelajar teladan, untuk menjadi seorang yang prestasinya luar biasa? Kenapa kita mau jadi istri yang baik? Kenapa kita mau jadi suami yang baik? Kenapa kita mau bangun rumah tangga yang penuh damai sejahtera? Kenapa kita kalau pemimpin, kita mau jadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk karyawan kita? Kita gak mau nyusahin orang, kita gak mau merugikan orang, karena kita mau jadi saksi Tuhan. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu harus menjadi semangat dan motivasi kita. Jangan sampai orang lihat hidup kita, ya ampun, katanya orang Kristen, melawan suaminya terus, berkelahi terus rumah tangganya, katanya orang Kristen.
Sama pembantunya aja kasar, katanya orang Kristen. Sama pegawainya aja pelitnya setengah mati, katanya orang Kristen. Oh, udah maki orang, kebun binatang keluar semuanya. Dalam nama Yesus saya mau kasih tahu, kau mempermalukan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus harus berprestasi. Anak-anak Tuhan Yesus harus berintegritas. Anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Dan semangat motivasi itu, Tuhan, aku jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Kalau aku seorang suami kasar pada istriku, egois dan kepala batu. Kalau aku istri yang selalu memancing keributan dalam rumah tangga, maka aku mempermalukan nama Tuhan. Kalau aku pacaran tapi aku raba-raba kekasihku, aku hanya membangkitkan hawa nafsu seksual dalam diriku, maka aku mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalaupun kekasihku mengajak aku kencan hal-hal yang sudah terlalu buruk, terlalu najis, saya harus berani berkata dalam nama Yesus keluar. Karena itu roh iblis yang sedang menguasai. Saudaraku, semangat motivasi ini harus kita jaga. Yang pertama, kita harus menjadi hamba yang taat dan berkenan. Yang kedua, semangat motivasi kita harus membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menjadi saksi Tuhan serta meluaskan kerajaan Allah. Tuhan, biar lewat hidupku orang merasakan kasih Kristus, damai Kristus, sukacita, bahkan suasana sorga. Makanya doa Bapa kami kita selalu berbunyi apa? Datanglah kerajaan. Lewat apa kerajaan Tuhan datang? Lewat kita, the church. Kita yang adalah bait roh Allah. Kita yang menghadirkan damai, kasih, sukacita, semangat dan kekuatan. And great example. Dan menjadi teladan buat orang di sekitar kita. Amin. Selanjutnya, semangat motivasi apa? Semangat motivasi melawan iblis dan menghancurkan pekerjaan iblis serta merebut jiwa-jiwa. Alkitab bilang lawanmu si iblis. Berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah kita hanya menjaga dari serangan iblis? No. Alkitab bilang lawan, lawan, lawan. Dan setelah kita melawan iblis, kita menghancurkan pekerjaan. Bagaimana kita menghancurkan pekerjaan? Dengan memberitakan Injil. Bagaimana kita menghancurkan pekerjaannya? Dengan memberitakan kabar baik. Ketika orang lagi benci dan dendam terhadap temannya, lalu kita mendamaikannya, kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika orang pacaran sama suami orang, lalu kita ingatkan, kita layani, kita injili sampai dia bertobat, kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika teman-teman kita lakukan hubungan seks sebelum nikah, lalu kita injili, kita ajak dia mengenal kebenaran, sampai hari dia berhenti melakukan perbuatan itu namanya kita menghancurkan pekerjaan iblis. Jelas sampai di sini? Ketika suami istri mau cerai, lalu kita bilang, wah memang laki lu gila kalau begitu. Itu artinya kita bagian dari pekerjaan iblis. Kalau kita saling menjelekkan sesama hamba Tuhan, tahu nggak hamba Tuhan itu kan gini, iya memang dari dulu lah. Kita bagian dari pekerjaan iblis. Tapi ketika orang ada kepahitan, lalu kita layani sampai kembali ke rumah Tuhan. Orang sedang ngomongin hamba Tuhan, orang sedang ngomongin temannya, orang sedang ngomongin orang lain. Lalu kita bilang sudah, kita berhentilah, jangan ngomongin orang lain. Kita lihat saja kebaikan Tuhan, kita bicara kata kasih karunia rahmat Tuhan yang luar biasa. Kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Tapi kalau kita memanas-manasi orang, memang kalau gue jadi elu, gak bisa, kita cuma sabar. Ada orang kan gitu kan, orang lagi panas dikipas ya kan. Kadang-kadang bukan cuma dikipas, dikomporin katanya. Dan yang paling parah bukan lagi dikomporin, kompor masih lama, di microwave-in 1 menit panas. Sadar, sadar. Saya sebagai hamba Tuhan ingatkan saudara, jangan mau terlibat dalam pekerjaan iblis. Kalau kita saling mengadu domba, kita saling menjelekkan, kita saling memanas-manasi, kita saling menggiring orang untuk melakukan hal yang keliru, engkau dipakai setan untuk hal-hal yang jahat. Tapi sebaliknya,
Kalau kita mengingatkan orang, kita mendoakan orang, kita menginjili orang, tanpa kita sadari, kita menghancurkan pekerjaan iblis dan menegakkan kemuliaan bagi nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Yes. Jadi 4 ya. Saya ulangi sekali lagi. Apa semangat motivasi yang harus kita jaga? 1. Menjadi hamba yang taat dan berkenan. 2. Membalas cinta Tuhan, memuliakan Tuhan serta menyenangkan hati Tuhan. 3. Menjadi saksi Tuhan serta meluaskan kerajaan Allah. Yang keempat, melawan iblis, menghancurkan pekerjaan iblis, serta merebut jiwa-jiwa dari kehancuran, dari kesesatan, dari neraka, masuk dalam kehendak kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Sebab saya pelajari begini, jika semangat motivasi ini tidak kita jaga, maka yang timbul automatically yang setan mau ciptakan adalah kerutinan belaka. Ya. Nah, saya pelajari, Islam menatap saya dan berkata, loh kenapa kerutinan adalah persoalan? Nah, saya catat di sini begini, klik. Bahayanya kerutinan, yang pertama, timbul kejenuhan dan kebosanan. Ada suami yang lihat istrinya bosan. Ada istri yang lihat suaminya bosan. Ada banyak orang dalam rumah tangga lihat-lihatan sedikit berkelahi. Kenapa? Udah jenuh, udah bosan. Jadi kerutinan dalam rumah tangga, ya kan? Kerutinan dalam pelayanan, kerutinan dalam kehidupan orang-orang muda, akhirnya mendatangkan kejenuhan dan kebosanan. Dan di tengah kejenuhan dan kebosanan, orang mulai mencari-cari sesuatu. Kenapa orang akhirnya lari ke narkoba misalnya? Kenapa orang akhirnya mencari kepuasan dalam kenikmatan seksual misalnya? Kenapa orang akhirnya lari ke alkohol, merokok, ya kan? Lalu cari hiburan-hiburan tertentu karena kejenuhan dan kebosanan. Nah, iblis itu licik. Dia buat segalanya rutin, ya kan? Supaya timbul kejenuhan dan kebosanan. Sehingga kita mengharapkan sesuatu yang dapat menghapus kejenuhan dan kebosanan dan biasanya terseret pada hal-hal duniawi daging yang menghancurkan. Yang kedua saya pelajari, apa bahayanya kerutinan? Sehingga akhirnya kehilangan dorongan ketulusan hati. Istri buat sesuatu buat suaminya, suaminya udah gak ada terima kasih. Dalam hatinya gitu, ya udah pantas. Suami kasih gajinya kepada istrinya, istrinya juga bilang kok kurang, ya ampun. Udah gak ada terima kasih karena udah gak ada hati. Jadi segala sesuatunya udah kehilangan ketulusan hati. Istri siapin kopi buat suaminya. Suaminya gak merasa lagi sebagai sesuatu yang wow. Ya kita udah nikah 12 tahun, pendeta kita udah nikah 15 tahun, ya memang harusnya dia sediakan gitu. Hello? Tidakkah sudah bisa menghargai? Ketika pembantu sudah buat sesuatu, ya kan saya gaji, betul, tapi kan dia manusia. Ketika driver saudara, ketika staff saudara berbuat sesuatu, masih bisa gak bilang terima kasih? Atau ketulusan hati kita sudah hilang? Iblis sudah menempatkan diri kita pada kerutinan sehingga kita anggap ya wajar, saya udah bayar. Hello. Kenapa sudah perlakukan segala sesuatu seperti barang? Engkau tidak lagi peluk anakmu dengan kasih dan berkata sayang, papa bangga punya anak seperti kamu. Betul, anak kita bukan malaikat, bukan sempurna, dia banyak kekurangan, tetapi dia berkat Tuhan dalam hidup kita di rumah tangga. Kalau nggak ada dia, kita juga sedih. Betul? Kita sudah tidak bisa menghargai berkat Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita bangun pagi udah nggak bisa bersyukur. Baru setelah kita tahu mahalnya harga ventilator. Baru setelah kita tahu nafas di rumah sakit waktu kita terbaring karena COVID. Itu sesaknya minta ampun. Tarik napas satu persatu pun susah. Lalu tagihan dari rumah sakit bikin napas kita sesak lagi. Saudara, baru kita bisa bilang betul. Kalau saya bisa bernafas, itu semua anugerah Tuhan. Itu bahaya kerutinan. Iblis akan membuat kita kehilangan ketulusan hati. Sehingga semuanya kita pikir sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Selanjutnya klik. Bahayanya kerutinan. Kecenderungan akhirnya tidak takut Tuhan. Banyak komprominya dengan hal duniawi karena semuanya udah rutin.
Kita seperti gak mengharapkan lagi Tuhan berbuat dalam hidup kita. Orang kalau sudah hidupnya rutin, dia pikir bohong juga gak apa-apa. Dia pikir nonton tayangan-tayangan cabul juga gak apa-apa. Normal lah pendeta ya, namanya kan ya hiburan lah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hiburan kita sejati waktu kita dapat berkata, Tuhan terima kasih, saya dapat mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup yang benar hari ini adalah perjuangan. Tapi Alkitab ingatkan saya bahwa orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, apa bahayanya kerutinan? Kehilangan kehangatan cinta Tuhan yang mengobarkan semangat untuk selalu melakukan terbaik dengan segenap hati. Kan Roma 3 ayat 23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti kau lakukan buat Tuhan. Kerutinan membuat kita mengerjakan seperti robot. Dan itu salah satu yang iblis kehendaki. Iblis mau kita kerjakan segala sesuatu hanya serutin aja seperti robot aja. Tapi Tuhan mau saya melayani suami, saya melayani istri, saya melayani anak-anak saya mengasihi orang tua saya. Saya berbuat apapun dalam tugas pelayanan, tugas pekerjaan, tugas keseharian saya. Saya tahu Tuhan, saya mengerjakan ini seperti untuk Tuhan. Karena saya mau lewat apapun yang saya kerjakan, hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Doa saya, setiap saudara bebas dari kerutinan. Kalau saudara hari-hari ini mulai rasa jenuh, pendeta udah setahun lebih loh pendeta. Covid ini bikin saya betul-betul stres gitu karena kejenuhan, semua akhirnya rutin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengerjakan sesuatu yang rutin tidak harus dikuasai dengan kerutinan. Mengerjakan sesuatu yang rutin tapi dengan hati yang berkobar untuk melakukan segalanya untuk Tuhan adalah sesuatu kenikmatan yang mendatangkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Yang setuju katakan saya siap. Saya berdoa khusus buat siap saudara yang sedang merasa apapun yang kau kerjakan rutin. Jangan saudara pikir, ya tapi saya cuma di rumah saja, saya cuma begini. Saudara gue kasih dalam Tuhan, orang yang terbang-terbang ke luar negeri sebelum Covid pasti juga bisa saja dikuasai oleh kerutinan. Aduh saya mesti terbang lagi. Ingat, yang menjenuhkan buat setiap saudara kadangkala merupakan mimpi orang buat saudara. Saya cuma urus anak saya ini pendeta, saya bosan, saya jenuh. Ada orang yang sedang menangis dan berkata, Tuhan berikan aku anak. Kenapa kau tidak bisa menghargainya? Ada orang-orang yang punya anak tapi dipisahkan dari ibunya. Karena satu dan lain hal, engkau masih bisa mengurus anakmu meskipun rutin. Kenapa kau tidak bersyukur? I know it's hard for you. But as a servant of God, I know things more than you do. Yang saudara lihat mungkin hanya kejenuhan urus anak. Tapi di sisi yang lain kadang-kala saya harus menangis mendengar cerita orang yang punya anak tapi dipisahkan. Sehingga dia gak bisa peluk anaknya. At least you can still hug your son, your daughter. Love her, love him. Kenapa akhirnya saudara hanya complaining? Iblis telah menguasai hati saudara. Sehingga saudara hanya merasa semuanya rutin. Saudara berkata, pendeta gak pernah ngalamin, tapi saya cuma di rumah aja. At least engkau masih punya rumah. As a servant of God, saya harus menghadapi orang-orang yang gak punya rumah sama sekali. Hari ini kadang-kadang dia mesti tidur di masjid. Besok dia tidur di emperan. Besok lagi dia tidur di bawah pohon. Kenapa kita gak bisa melihat kasih Tuhan? Stop untuk complaining about the routine in your life. Every day is a new day. Bangun pagi setiap hari dan bilang hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari yang baik. Hari ini saya akan memuliakan Kristus dan menjadi berkat buat setiap orang yang setuju katakan amin. Saya ngerti. Kadang-kadang kok merasa my life is terrible. Tetapi hari ini saya mau bilang yang sudah anggap terrible adalah mimpi dari banyak orang
yang saudara anggap is a mess, sebetulnya adalah harapan dari banyak orang, hope dari banyak orang. Bisa nggak engkau bersyukur? Jangan terjebak oleh permainan iblis. Apalagi di masa pandemi ini. Orang-orang sedang banyak merasa, kok saya menghadapi semua rutin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melewati semua rutin karena pada dasarnya hidup ini rutin. But how just we put some energy on it? Gimana kita taruh semangat, sukacita, dan kesadaran bahwa anugerah Tuhan besar atas hidup kita. Kalau saudara setuju sama saya, angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang anugerah Tuhan besar atas saya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Wow. Saya berdoa betul-betul. Supaya setiap saudara kembali kepada your first love with God. Dan saudara ngerasain betul penyertaan dan pemeliharaannya. Ciri orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Satu. Ada di pelayanan serta kegiatan rohani. Namun tanpa semangat dan kegairahan. Pokoknya lakukan aja. Lakukan semuanya tanpa semangat dan kegairahan. Tapi orang yang masih cinta mula-mula pada Kristus, dia melayani dengan syukur. Dia melayani dengan bangga. Dia melayani dengan berkata, Tuhan terima kasih, aku masih boleh ada di ladang Tuhan. Meskipun berat, meskipun banyak tantangan. Tapi Tuhan tetap pembelaku. Tuhan sumber sukacitaku, haleluya. Selanjutnya, ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Melihat pelayanan, melihat tugas, melihat tanggung jawab sudah seperti beban. Ketika kita melihat pelayanan, jadwal pelayanan sebagai beban. Ketika kita melihat harus ngalah sama suami, harus mengasihi istri, harus mandiin anak, harus urus anjing, harus urus bersihin rumah. Kita anggap itu sudah beban, berarti engkau sedang kehilangan kasih mula-mula. You need special touch from Jesus. Mungkin banyak orang hanya mengkritik saudara. Mungkin banyak orang bilang, gak boleh gitu dong, gak boleh gitu dong. Saya datang bukan untuk mengkritik saudara. Saya datang untuk memeluk saudara dengan kasih dan memberitahu, you need Jesus love in your heart. Engkau membutuhkan kasih Tuhan, engkau sudah terjebak pada kerutinan. Keluar dalam nama Yesus. I know it's hard. Karena engkau bangun pagi dan engkau merasa, I'm just a robot. Saya harus buat ini, kalau gak suami saya marah. Saya harus buat ini, kalau gak mertua saya emosi. Saya harus buat ini, kalau gak ipar saya kritik saya. Saya harus buat ini, kalau gak orang ngomongin saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biar kasih mula-mula kembali menguasai hati dan pikiran saudara. And you know, life is so exciting. Hidup itu begitu menggairahkan. Karena kasih mula-mula Kristus di hati kita. Selanjutnya, ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula, pelayanannya hanya jadi show, supaya dilihat orang. Tapi behind closed door, nothing. Zaman sekarang, zaman medsos. Jadi kalau dia siapin sarapan buat suaminya, hai guys, lagi siapin sarapan nih buat suami. Tapi behind closed door, behind your camera, nothing. Hati saudara sudah kehilangan sukacita. Engkau main sama anak saudara. Wah, di instastoryin, guys, anak-anakku nih, wah luar biasa ya. Tapi behind closed door, behind your camera, nothing, kosong. Wah, pelayanan, sudah upload, wah saya melayani. Halo, behind closed door, are you pray? Di balik pintu yang tertutup, di balik kamera yang sudah show off di media sosial saudara pergi ke gereja. Guys, saya lagi ini nih, lagi online, ibadah online dengan Gilbert nih. But behind closed door, did you pray? Did you worship God in a silence? Behind your closed door, saya betul-betul gak ada komunikasi sama Tuhan. Itu yang bikin jiwamu kosong. Karena engkau hanya pemain sandiwara. Engkau hanya buat apapun supaya media sosial saudara kelihatan keren. Supaya banyak orang yang like saudara. Nothing wrong with that. Jangan salah mengerti saya.
Mendingan saudara upload, saudara lagi berdoa daripada saudara lagi tempeleng orang, right? Nothing wrong with that. Jangan salah mengerti saya. Silahkan, saudara mau posting, saudara lagi berdoa, lagi baca Alkitab, lagi main sama anak, lagi main sama suami. Kenapa tidak? Baik, saudara. Saya support. Tetapi yang saya mau ingatkan, baik berimbang. Di depan kamera, di belakang kamera harus just the same. Don't be an actress or actor. Jangan jadi pemain sandiwara kayak lagu pada zaman tahun berapa? 70-an ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Pendeta jadi ketahuan deh generasi tahun berapa. Pendeta lagunya yang modern apa? Saudara gue kasih dalam Tuhan. Yang saya mau ingatkan buat saudara. Ada banyak orang jenuh, kenapa? Karena dia mengabdi kepada dua Tuhan. Yang pertama dia menunjukkan sisi baiknya supaya orang puji dia. Tapi sebetulnya di dalam dirinya kosong. Sorry. Kerutinan memang menciptakan kemunafikan. Dan sebagai hamba Allah dalam nama Yesus saya mau ingatkan buat saudara. Kalau itu terjadi dalam diri saudara, keluar dari belenggu kemunafikan itu. Lalu mulai isi. Bukan berarti yang di depan kamera harus sudah hapus. Tetapi yang di belakang kamera harus sudah lakukan hal yang sama. Sehingga yang mendorong kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun. Bukan berarti kita harus berhenti pelayanan. Tetapi kita harus doa. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Behind closed door. Amin. Selanjutnya. Ya. Ciri orang yang hilang kasih mula-mula ada di pelayanan serta kegiatan rohani namun tanpa semangat dan kegairahan. Melihat pelayanan sudah sebagai beban. Pelayanan hanya sebagai show supaya dilihat orang tapi behind closed door, nothing. Yang keempat, banyak mengeluh serta bersungguhnya. Jadi orang kalau udah banyak mengeluh dan banyak bersungguhnya apa saja. Dia akan mau pelayanan ke, mau tugas ke, mau tanggung jawab ke, hari-hari ke, dalam rumah tangga ke. Lihat apa saja udah banyak mengeluh dan bersungguhnya. Ya kan? Dia lihat TV-nya, TV saya kecil nih. Ada orang yang gak punya TV. Ya kan, dia lihat kamarnya, aduh bocor. Padahal ada orang yang gak punya kamar sendiri. Ya kan. Jadi ada orang yang selalu lihat segalanya dari sudut negatifnya. Ini yang saya bilang. Dia mungkin masih di gereja, dia mungkin masih Kristen, dia mungkin masih menyebut dan berpikir dirinya anak Tuhan. Tapi sebetulnya dia kehilangan kasih mula-mula. Kasih itu menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, berkat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Selalu saya bilang, hidup yang paling indah adalah hidup yang tahu bersyukur. Hidup yang paling indah adalah hidup yang tahu bersyukur. Dan selalu saya bilang, hidup itu murah. Yang mahal itu adalah bersyukurnya. Saya ulangi sekali lagi, hidup itu murah. Yang mahal itu bersyukurnya. Kalau kita bisa bersyukur, saya menyebut engkau sebagai orang kaya. Karena ada orang yang dapat apa saja mengeluh. Lihat apa saja mengeluh, lihat anaknya mengeluh, lihat suaminya mengeluh, lihat kekurangan sedikit mengeluh, lihat apa saja mengeluh. Tapi kalau kita belajar bersyukur, saya menyebut engkau orang yang kaya dan diberkati. Haleluya. Sebagai penutup, klik. Saya pelajari. Mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Satu, karena tawar hati karena berbagai masalah. Masalah itu proses, masalah itu pendidikan, masalah itu ujian yang harusnya mendewasakan kita. Jangan masalah membuat kita tawar hati. Alkitab berkata, kalau kamu tawar hati di tengah masalah, kecillah kekuatanmu. Tuhan sedang mendidik kita. Di tengah masalah untuk menjadi semakin dewasa. Di tengah masalah untuk semakin mengandalkan Tuhan. Di tengah masalah untuk semakin menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan di tengah masalah menjadi orang-orang yang semakin percaya mujizat Tuhan sediakan tepat pada waktunya buat setiap orang yang mengasihi dia. Haleluya. Selanjutnya, mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Karena mengerjakan segala sesuatu tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi dia pikir segalanya karena saya bisa. Segala sesuatunya ya karena memang itu tugas saya. Tapi kalau dia tahu, Tuhan dekat dengan saya. Tuhan pegang tangan saya. Ingat. Ketika Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Apa jawabannya? Tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Yang dia ingat adalah Tuhan. Ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat,
Dia bukan melihat kebesaran Goliat yang begitu menakutkan baginya. Dia cuma bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang dia ingat adalah Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kita jaga dan kita pertahankan terus menerus. Ini yang membuat hidup kita mantap dalam menghadapi apa saja. Yang ketiga, mengapa orang pilihan bisa meninggal kasih mula-mula? Karena memiliki ekspektasi duniawi. Dia bukan menaikkan doa seperti Kristus yang berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi dia selalu berpikir, oh saya maunya sih suami saya ngalah lah, saya mau istri saya beginilah, saya mau begini. Hidup ini bukan soal ekspektasi di sekitar. Hidup ini adalah soal tekad diri kita. Saya harus jadi suami yang baik. Saya harus jadi anak muda yang bertanggung jawab. Oke, mama dan papa saya bercerai. Tapi saya buktikan bahwa bersama dengan Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Hidup bukan soal ekspektasi terhadap keadaan dan orang di sekitar kita. Tapi soal dorongan semangat iman dan keyakinan kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Buat setiap orang yang mengasihi dia. Saja katakan amin. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang pilihan bisa meninggalkan kasih mula-mula? Karena tidak menenggelamkan diri dalam rencana Allah. Dia sibuk dengan harapan-harapannya. Dia sibuk dengan cita-citanya. Dia sibuk dengan mimpi-mimpinya. I know. Anak Tuhan Yesus harus punya mimpi. Anak Tuhan Yesus harus punya harapan. Tapi kapan harapan kita menjadi dahsyat dan luar biasa? Alkitab saya menjelaskan. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya, kita bukan cuma sekedar punya mimpi. Kita bukan cuma sekedar punya harapan dan punya cita-cita. Tapi kita ngerti maksud Tuhan. Sehingga akhirnya kita berjalan di jalan Tuhan. Karena kalau yang kita harapkan, visi yang memang Tuhan percayakan buat kita, maka melewati badai, melewati angin ribut, rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Karena selalu saya katakan, yang bisa gagal adalah rencana saya. Tapi yang tidak mungkin gagal adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya.